Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya di pertemuan keempat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur ya. Baik, kita akan lanjutkan praktikum akuntansi manajemen di pertemuan yang keempat ya. Kali ini pertemuan yang keempat. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan bahas latihan soal di pertemuan 3 sebelumnya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Baik, jadi latihan soal di pertemuan sebelumnya itu ada 4 soal. Nah, yang pertama itu diminta menentukan berapa biaya tenaga kerja langsung per komputer atau per unitnya. Nah, dalam hal ini diketahui ya bahwa Pandawa Company itu memproduksi komputer dan untuk biaya utamanya itu diketahui adalah 3 juta per satu komputer. Kemudian untuk biaya konversinya itu 4 juta. Tetapi total biaya manufaktur hanya 6 juta. Nah, jadi sudah pada tahu ya untuk biaya manufaktur itu terdiri dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Ya, nah kemudian juga sama dengan biaya manufaktur itu biaya utama yaitu yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan untuk biaya konversi itu sama dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP. Nah, ini sudah diketahui untuk biaya utama dan biaya konversinya, kemudian juga total biaya manufakturnya. Nah, jadi untuk menentukan biaya tenaga kerja langsungnya, kita gunakan persamaan ya sebagai berikut. Nah, ini ya sudah diketahui untuk biaya utama dan biaya konversinya, kemudian total biaya manufaktur. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu rumusnya dari biaya manufaktur yang terdiri dari biaya utama ditambah biaya konversi. Biaya utama itu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, diketahui biaya manufaktur itu 6 juta, kemudian untuk biaya utama itu diketahui ya untuk biaya bahan bakunya 3 juta ditambah BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah BTKL dan ditambah BOP-nya sudah diketahui sebesar 4 juta. Nah, kita gunakan persamaan, diketahui jadi untuk BTKL-nya itu 7 juta dikurangi 6 juta biaya manufaktur sehingga diperoleh untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 1 juta. Oke ya, ini untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, dalam hal ini diketahui Bos Inc. itu sebagai pabrik roti ya. Nah, kemudian diketahui total biaya manufakturnya itu dari satu mesin adalah 4 juta. Di mana terdiri dari 3 jutanya itu adalah biaya konversi. Nah, jadi sudah diketahui ya biaya manufaktur dan juga biaya konversinya. Nah, jika biaya tenaga kerja langsung itu separuh atau setengah dari biaya bahan baku langsung, nah maka berapa untuk BOP per mesinnya? Ini sebenarnya mirip ya dengan nomor 1, kita tinggal menggunakan persamaan.
Oke, ini sudah diketahui total biaya manufakturnya, kemudian juga biaya konversi, dan diketahui bahwa BTKL-nya itu setengah dari biaya bahan baku. Maka BOP-nya adalah menggunakan rumus yang sama seperti tadi ya, biaya manufaktur sama dengan biaya konversi ditambah biaya bahan baku gitu ya, atau di dalam ini biaya utama. Nah, kemudian 4 juta sama dengan 3 juta ditambah biaya bahan baku, maka biaya bahan bakunya itu 4 juta dikurangi 3 juta sama dengan 1 juta. Nah, kemudian BTKL-nya tadi diketahui setengah dari biaya bahan baku, jadi 500.000. Nah, kemudian kita cari untuk BTKL dan BOP itu masuk di dalam biaya konversi. Ya, konversi ya, ini ada salah ketik sedikit. Nah, tadi BTKL-nya sudah diketahui ya, dan juga untuk biaya konversinya juga sudah diketahui, sehingga kita tinggal cari BOP-nya. Nah, tinggal dicari, didapat 3 juta dikurangi 500.000, sehingga untuk biaya overhead pabrik per mesinnya itu 2.500.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini saya lihat juga sudah banyak yang betul ya. Saya lihat hasil tugas kalian karena ini sudah beberapa kali dilakukan ya, membuat laporan laba rugi dengan pendekatan full costing dan juga variable costing. Oke, ini data yang diketahuinya. Nah, ini untuk full costing sebelah kiri dan sebelah kanan variable costing. Hasilnya sama ya untuk laba bersih akhirnya. Nah, ini hanya yang membedakan di bagian BOP-nya ya, overhead pabriknya. Kalau di full costing itu dijadikan satu antara tetap dan variabel. Nah, sedangkan di variable costing itu yang dimasukkan yang tetap terlebih dahulu ya, karena nanti untuk yang variabel itu ada kelompoknya sendiri, kemudian ada biaya tetap yang di luar BOP itu ada juga kelompoknya sendiri. Ya, seperti ini sama untuk rumusnya. Jadi pendapatan penjualannya dimasukkan terlebih dahulu, kemudian untuk biaya bahan bakunya, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian BOP. Nah, itulah didapat nantinya total biaya manufacturing. Nah, ini sama mau full costing ataupun variable costing. Nah, kemudian ditambah persediaan dalam proses awal. Ini pun masih sama antara full costing dan variable costing. Nah, kemudian dikurangi persediaan dalam proses akhir ya. Nah, sehingga didapat harga pokok produksinya. Nah, kemudian ditambah persediaan barang jadi awal. Nah, kemudian itulah nanti didapat barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir. Maka itulah nanti yang didapat harga pokok penjualan untuk di full costing. Nah, untuk di variabel costing setelah harga pokok penjualan itu dikurangi dengan kelompok biaya apa saja yang masuk ke dalam variabel. Nah, dalam hal ini ada biaya pemasaran variabel dan juga ada overhead pabrik variabel. Sehingga nanti didapat total biaya variabelnya berapa. Nah, kalau di full costing untuk mendapatkan laba kotor itu pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan didapat laba kotor, sedangkan untuk di variabel costing pendapatan penjualan kemudian dikurangi dengan total biaya variabel. Itulah nanti yang disebut dengan laba kontribusi. Nah, kemudian kalau di full costing, laba kotor dikurangi dengan biaya usaha, nanti didapat laba bersihnya. Sedangkan untuk di variabel costing, laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap
ya. Dalam hal ini biaya tetapnya itu biaya pemasaran tetap dan biaya administrasi dan umum. Nah, sehingga nanti didapat laba bersih, kemudian sama-sama ditambahkan dengan pendapatan lain-lain atau di luar usaha, sehingga didapat laba bersih akhir itu sama ya 260.000. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4. Nah, ini juga sudah diketahui ya datanya, mulai dari persediaan bahan baku, kemudian barang dalam proses sampai ke persediaan barang jadi diketahui untuk persediaan awal dan persediaan akhirnya. Kemudian untuk data-data pendukung lainnya. Nah, kemudian diminta menghitung harga pokok produksi. Setelah didapat harga pokok produksi, baru menentukan harga pokok penjualannya berapa. Nah, setelah diketahui kedua ini, baru bisa membuat laporan laba rugi. Ya, nah ini jadi urutannya kita hitung terlebih dahulu untuk harga pokok produksi. Nah ya, ini untuk perhitungannya didapat harga pokok produksinya itu 1.650.000.000. Nah, nanti harga pokok produksi itu merupakan salah satu komponen dalam menghitung harga pokok penjualan ya. Nah, jadi didapat untuk harga pokok penjualannya yaitu harga pokok produksi yang tadi sudah diketahui 1.650.000.000, kemudian ditambah persediaan barang jadi awal sebesar 260 juta, kemudian dikurangi persediaan jadi akhir 210 juta sehingga didapat harga pokok penjualannya itu 1.700.000.000. Nah, setelah kita dapat harga pokok penjualannya, baru kita hitung untuk laporan laba ruginya. Nah, ini ya untuk laporan laba ruginya, tadi diketahui pendapatan penjualan 2,5 M, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan 1,7 M, sehingga laba kotor didapat 800.000. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya usaha. Nah, diketahui di data ada biaya administrasi sebesar 270 juta, kemudian biaya penjualan sebesar 140 juta, sehingga total biaya usahanya itu 410 juta dan laba bersihnya yaitu dari laba kotor dikurangi total biaya usaha didapat 390 juta. Baik, itu untuk jawaban ya latihan soal pertemuan yang lalu dari nomor 1 sampai nomor 4. Saya harap Anda semua bisa memahami ya dari latihan soal tersebut dan saya lihat juga rata-rata sudah betul sih ya dalam pengerjaannya. Baik, kita masuk ke materi untuk pertemuan 4. Oke. Oke, kita akan membahas di pertemuan 4 ini tentang akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, jadi sebelumnya itu tentang kalkulasi ya, kalkulasi BOP. Nah, setelah ini di pertemuan hari ini membahas tentang akuntansi biaya overhead pabrik atau factory overhead control. Nah, kenapa BOP itu perlu dilakukan pengendalian ya atau kontrol? Karena BOP itu merupakan salah satu komponen dari biaya manufaktur yang sifatnya itu tidak terduga. Jadi kalau misalkan tidak dikontrol itu nanti bisa membengkak nilainya. Tuh, karena tadi ya kan tidak terduga bisa tiba-tiba muncul tidak konstan gitu ya munculnya biaya tersebut sehingga perlu adanya kontrol tadi agar biaya manufakturnya itu tidak membengkak dan nantinya itu akan mempengaruhi terhadap laba perusahaan. Nah, kemudian kita ulas kembali jenis BOP berdasarkan metode pesanan. Itu ada apa saja? Yang pertama ada bahan penolong, kemudian tenaga kerja tidak langsung,
Ada asuransi dibayar di muka, ada pajak, ada biaya listrik atau utilitas, ada biaya reparasi, biaya penyusutan, dan juga supplies ya. Nah, ini sudah terlihat ya begitu banyaknya komponen yang termasuk dalam BOP sehingga tadi perlu adanya pengendalian atau kontrol. Nah, kemudian klasifikasi BOP menurut sifatnya. Nah, tadi ya ini yang beberapa di atas ini masuk ke dalam BOP menurut sifatnya. Yang pertama biaya bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini bisa mesin, bisa gedung. Kemudian yang keempat ada biaya akibat penilaian terhadap suatu aktiva. Misalnya penyusutan ya, penyusutan terhadap aktiva tetap, misalkan penyusutan kendaraan, kemudian gedung, kemudian mesin. Nah, itu mengalami penurunan nilai yang disebut nantinya itu penyusutan ya. Nah, kemudian yang kelima, biaya akibat berlalunya waktu, misalnya biaya asuransi. Kemudian yang keenam, biaya lain yang memerlukan pengeluaran tunai. Nah, itu BOP menurut sifatnya. Kemudian klasifikasi BOP menurut hubungan dengan departemen. Nah, jadi setiap departemen itu memiliki BOP masing-masing ya. Jadi mengeluarkan BOP masing-masing. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama BOP yang berhubungan langsung dengan departemen. Nah, ya, yang dimaksud dengan ini yaitu BOP yang terjadi pada suatu departemen dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Jadi langsung dengan departemen tersebut, tidak berhubungan dengan departemen lain. Sedangkan yang kedua itu BOP tidak langsung departemen, di mana BOP yang dikeluarkan atau yang muncul itu manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Nah, jadi beberapa departemen memiliki BOP yang sama gitu ya. Nah, itu menurut hubungannya dengan departemen. Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi BOP menurut perilaku biaya. Nah, ini ada dua ya, ada BOP yang sifatnya itu variabel, ada juga yang tetap gitu ya. Kalau yang variabel berubah-ubah ya. Nah, sedangkan kalau yang tetap ini nilainya konstan gitu ya. Nah, kemudian jurnal dalam pemakaian BOP. Nah, ini ada 4 ya contohnya. Nah, dalam hal ini untuk pemakaian bahan penolong. Nah, dicatatnya di sebelah debit itu FOC atau Factory Overhead Control, dalam hal ini pemakaian bahan penolong, itu dicatat di sebelah debit. Nah, kemudian di sebelah kreditnya itu persediaan bahan penolong. Kemudian yang kedua dalam pemakaian tenaga kerja tidak langsung itu dicatat di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya akan membayar upah atau gaji. Nah, kemudian yang ketiga dalam hal penyusutan aktiva. Nah, itu dicatat di sebelah debit, di sisi kreditnya akumulasi penyusutan. Kemudian yang keempat, dalam penggunaan listrik, air, dan sebagainya utilitas ya contohnya. Nah, itu dicatat di sebelah debit, kemudian di kreditnya dicatat utang voucher. Kemudian yang kelima itu asuransi. Penggunaan asuransi itu dicatat di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya itu asuransi dibayar di muka. Nah, kemudian FOC tadi ya, yaitu Factory Overhead Control. Kemudian ada yang namanya FOA, yaitu Factory Overhead Applied. Nah, jadi perbedaannya kalau FOC itu yang sesungguhnya, jadi aktual atau realisasinya. Sedangkan FOA atau Factory Overhead Applied itu taksiran atau yang dibebankan berdasarkan tarif. Nah, apabila BOP yang sesungguhnya
itu lebih besar dari yang sudah dibebankan atau ditargetkan sebelumnya, maka akan mengalami rugi atau dalam hal ini under atau over applied ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, apabila BOP yang sesungguhnya yang dikeluarkan itu lebih kecil dengan BOP yang ditargetkan atau dibebankan sebelumnya, maka akan mengalami untung atau laba. Ya. Nah, ini kalau tadi yang rugi dicatat di sisi debit dan kalau yang untung dicatat di sisi kredit. Nah, ini ya, under atau over. Nah, ini untuk jurnalnya. Kalau rugi, nah yang undernya itu dicatat di sisi debit, kemudian kreditnya itu FOC. Nah, sedangkan karena tadi ya kalau yang rugi itu FOC yang lebih besar. Nah, sedangkan untuk yang untung itu FOA-nya yang lebih besar sehingga dicatat FOA di sisi debit dan di kreditnya itu over atau under. Oke ya. Nah, setelah itu tarif BOP dibebankan. Nah, mengapa alasannya BOP ini dibebankan dalam harga pokok produk? Khususnya untuk metode yang pesanan ya atau buy order. Nah, ini yang pertama karena harga pokok produk akan berfluktuasi. Nah, contohnya itu dalam kondisi yang pertama itu perubahan tingkat kegiatan produksi. Jadi misalkan produksi naik, nah maka harga juga naik ya. Jadi misalkan dalam hal ini permintaan ya, permintaan naik, maka kalaupun harga dinaikkan itu rasanya tidak masalah karena sedang istilahnya produknya itu sedang naik daun gitu ya. Nah, hubungannya dengan fixed cost. Nah, kemudian kondisi yang kedua itu perubahan efisiensi produksi. Nah, apabila efisiensi turun, maka harga pokoknya itu naik ya, harga pokok produk atau harga pokok penjualannya. Kemudian adanya BOP yang bersifat periodik ya, jadi menyebar tidak merata dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk BOP tertentu itu terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu, misalkan pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak yang lainnya dan juga THR dan yang lain-lain yang sifatnya itu muncul secara teratur. Nah, alasan inilah mengapa BOP itu dibebankan dalam harga pokok produk. Kemudian yang kedua, tadi alasan yang pertama karena harga pokok produk berfluktuasi, kemudian yang kedua karena harga pokok persatuan harus diketahui oleh manajemen pada saat pesanan selesai. Nah, jadi BOP aktual dalam semuanya itu dikeluarkan ya. Jadi dalam hal ini manajemen ingin tahu harga pokok persatuan yang dikeluarkan itu setiap produknya itu berapa biar nanti juga bisa menghitung laba per satuan atau per ordernya itu berapa gitu ya, walaupun istilahnya masih forecasting atau masih peramalan, walaupun tidak belum akurat ya, tapi setidaknya itu bisa mendekati ya, jadi bisa mendekati estimasinya itu dengan nantinya kondisi yang sesungguhnya. Nah, kemudian tadi yang dimaksud dengan FOA atau Factory Overhead Applied adalah biaya overhead pabrik yang didasarkan pada tarif, yaitu biaya ditentukan berdasarkan taksiran sebelum proses produksi. Tadi ya sudah saya sampaikan, jadi dalam hal ini BOP yang sudah direncanakan atau ditargetkan gitu. Nah, dalam hal ini BOP dibebankan dengan dasar pembebanan ya dalam hal FOA ini yaitu berdasarkan biaya bahan baku, kemudian upah tenaga kerja langsung, kemudian unit produk, kemudian jam kerja orang dan jam kerja mesin. Nah, ini ya, jadi semua ini berhubungan dengan proses
proses produksi ya, atau total biaya manufacturing. Nah, metode yang paling sederhana yaitu menggunakan Tuslah method atau markup method ya. Jadi menentukan berapa persen dari komponen biaya bahan baku dan juga upah langsung. Nah, ini misalkan contohnya ingin markup-nya itu sebesar 30%. Nah, jadi BOP-nya itu ya, ingin markup-nya itu 30% dari total biaya bahan baku dan juga upah langsung. Nah, ini misalkan contohnya diketahui upah langsungnya 80.000, kemudian biaya bahan bakunya 120.000, sehingga untuk BOP yang ditargetkan ya, atau tadi yang dibebankan sesuai tarif itu yaitu 30% dikalikan 80.000 ditambah 120.000. Jadi untuk taksiran BOP-nya itu didapat 60.000 nilainya. Nah, itu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi tentukan dulu markup-nya itu berapa persen gitu. Nah, kemudian langkah penentuan tarif BOP itu yang pertama menyusun anggaran BOP, kemudian yang kedua memilih dasar pembebanan BOP ya, tadi menggunakan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah berdasarkan bahan baku atau tenaga kerja langsung atau jam kerja orang atau jam kerja mesin. Nah, itu tentukan dulu dasar pembebanannya. Setelah itu baru menghitung tarif BOP-nya. Nah, ini penyusunan anggaran BOP. Nah, perhatikan tingkat kapasitas sebagai dasar penafsiran BOP. Nah, dalam hal ini misalkan kapasitas mesin ya, dalam produksi misalkan. Nah, kapasitas sendiri itu terdiri dari kapasitas praktis, kapasitas normal, dan juga kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, untuk kapasitas praktis dan kapasitas normal itu tentukan dulu kapasitas teoritisnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kapasitas teoritis yaitu kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Nah, jadi misalkan satu mesin gitu ya, bisa memproduksi dalam 1 jam itu 100 produk. Nah, itu yang disebut dengan kapasitas teoritis. Jadi kecepatan penuh dan juga menghasilkan produknya itu tanpa henti gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kapasitas praktis yaitu kapasitas teoritis tadi ya, menghasilkan produk dalam kecepatan penuh tanpa berhenti tadi, tapi dikurangi kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena adanya hambatan internal perusahaan. Misalkan tiba-tiba mesinnya itu ada gangguan sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, itu kalau dalam pabrik misalkan harus diperbaiki atau mati lampu aja ya, itu 1-2 jam itu akan sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan. Kemudian bisa juga karena adanya kelambatan bahan baku. Nah, jadi ketersediaan bahan bakunya itu belum mencukupi gitu ya, belum mencukupi dari kapasitas penuh si mesin tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kapasitas praktis. Jadi realnya setelah dikurangi dari kapasitas penuh itu dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari. Nah, kemudian ada kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk ya, dalam hal ini dalam kondisi laba atau rugi, yaitu kapasitas teoritis dikurangi kerugian atau hambatan internal, kecenderungan penjualan ya. Dalam hal ini biasanya tarifnya itu relatif konstan. Nah, jadi kalau yang tadi kapasitas praktis itu kalau misalkan tadi ada kondisi-kondisi yang tidak terduga ya, itu dalam proses produksi. Nah, untuk kapasitas normal itu untuk yang kondisi selanjutnya setelah dalam produksi, kemudian juga dalam menjual produk.
gitu ya. Jadi ini bisa lebih berkurang lagi gitu untuk kapasitas yang dihasilkannya. Nah, kemudian kapasitas praktis dan normal itu titik beratnya pada kapasitas fisik ya atau kapasitas si produk yang dihasilkan. Nah, kemudian tadi yang ketiga, selain kapasitas praktis dan kapasitas normal, itu ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dicapai tahun mendatang ya. Jadi sudah tahu untuk kondisi tahun ini, kemudian membuat perencanaan ya, membuat ramalan atau forecasting gitu. Nah, sehingga bisa menentukan kira-kira untuk tahun berikutnya itu berapa yang akan dicapai kapasitas produksinya gitu ya. Itulah yang disebut dengan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, itu ya. Jadi melakukan ramalan penjualan terhadap yang akan datang dapat menjadi dasar penentuan kapasitas. Kemudian juga dapat menentukan sales revenue-nya itu berapa atau pendapatan penjualan. Nah, kemudian juga dapat menentukan tarif BOP ya, dapat berbeda dari periode ke periode. Jadi belum tentu sama antara tarif yang sudah ditargetkan di tahun lalu atau di tahun berjalan dengan di tahun depan gitu. Nah, kita langsung masuk ke dalam contohnya saja ya. Nah, jadi ini contoh PT Samudra Pasifik. Nah, ini sudah membuat anggaran BOP ya atau budget BOP. Tadi kan ya dalam penyusunan BOP itu yang pertama dan membuat menentukan tarif ya, menentukan tarif BOP itu yang pertama menyusun anggaran BOP. Nah, seperti ini yaitu dituliskan ya, ditentukan jenis biayanya itu apa saja yang muncul di dalam BOP, kemudian tentukan sifatnya, mana yang masuk ke variabel, mana yang masuk ke tetap, kemudian berapa budgetnya dalam hal ini tadi ya yang sudah ditargetkan atau yang berdasarkan tarif ya tadi yang FOA itu, kemudian realisasinya berapa tuh tadi yang disebut dengan FOC tadi aktualnya berapa. Nah, kemudian juga ditentukan ya dasar pembebanannya yaitu kapasitas normalnya itu 100.000. Nah, ini JKL ya, jadi jam dalam hal ini jam kerja orang ya, labor ini tenaga kerjanya. Jadi dasar pembebanannya itu jam kerja orang, gitu ya. Nah, kemudian diketahui kapasitas normal tadi 100.000 dan kapasitas aktualnya itu 90.000 ternyata. Oke, setelah membuat anggaran BOP, kemudian kita tentukan tarifnya. Nah, untuk tarif BOP variabel yaitu didapat dari total BOP variabel dibagi kapasitas normal. Ya, kita lihat untuk total BOP variabelnya itu ini ya, yaitu 12.550.000, kemudian kapasitas normalnya itu 100.000. Sehingga didapat untuk tarif BOP variabelnya itu 125,5. Nah, kemudian untuk tarif BOP tetap yaitu dari total BOP tetap dibagi kapasitas normal. Nah, ini ya, yaitu 11.200.000 dibagi 100.000 kapasitas normal. Sehingga didapat 112.000. Sehingga untuk tarif total variabel dan juga tetap dari BOP menjadi 237,5. Nah, inilah nanti yang menjadi selisih BOP pada akhir periode. Nah, kemudian kita hitung untuk selisih BOP-nya, yaitu dari BOP sesungguhnya, ya, realisasi atau sesungguhnya, total BOP-nya itu 24 juta. Nah,
Dalam hal ini kita gunakan selisih BOP yang pertama menggunakan full costing ya, full costing terlebih dahulu. Jadi kita lihat dari total BOP baik variabel maupun tetap ya. Jadi ini totalnya 24 juta. Nah, kemudian BOP dibebankan ya. Tadi kalau BOP dibebankan yaitu dari ini tarif total variabel dan juga tetap ya, karena dalam hal ini full costing ya, jadi langsung menggunakan yang total 237,5 dikalikan kapasitasnya yang aktual, karena kita mau mencari selisih ya antara yang ditetapkan atau budget dengan sesungguhnya. Nah, sehingga didapat untuk BOP dibebankan menggunakan full costing itu 21.375.000. Nah, ini kita bandingkan antara BOP yang sesungguhnya dengan yang dibebankan itu lebih besar yang sesungguhnya, ternyata lebih besar realisasinya dibanding yang sudah ditargetkan. Sehingga selisih sebesar 2.625.000 ini merupakan kerugian. Rugi ya. Nah, oke. Itu tadi mencari selisih BOP menggunakan full costing. Nah, kemudian dalam hal ini analisis selisih BOP itu ada dua yang bisa dilakukan. Yaitu yang pertama kita bisa hitung selisih budget ya atau budget variance. Nah, kemudian kita hitung selisih kapasitas atau idle capacity variance. Jadi kita ingin melihat kapasitas yang menganggur ya, idle kapasitas. Jadi ada kapasitas yang menganggur atau kapasitas produksi ya, yang tidak terjualnya itu berapa lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau yang tadi kita hitung itu masih secara total ya, menggunakan full costing. Nah, dalam hal ini kita coba menggunakan variable costing. Nah, ini ada dua cara. Nah, yang pertama seperti ini. Jadi kita tentukan dulu BOP sesungguhnya. Tadi ya berdasarkan data itu 24 juta. Nah, kemudian kita tentukan BOP dianggarkan pada kapasitas aktual, yaitu untuk BOP tetapnya. Nah, kita lihat di data yaitu 11.200. Nah, kemudian untuk BOP variabelnya, nah ini sebelumnya sudah dihitung ya, yaitu menggunakan tarif yang variabel 125,5, kemudian dikalikan dengan kapasitas aktual 90.000 sehingga didapat untuk BOP dibebankan menggunakan variabel costing itu 11.295.000. Nah, sehingga totalnya antara BOP tetap dan BOP variabel itu 22.495.000. Sehingga untuk budget variansnya atau selisih budgetnya didapat 1.505.000. Nah, dalam hal ini juga rugi karena BOP sesungguhnya itu lebih besar dibanding dengan BOP dianggarkan pada kapasitas aktual. Itu untuk cara satu. Kemudian untuk cara dua itu nanti hasil akhirnya itu akan sama, hanya beda cara saja. Dalam hal ini kita tentukan BOP sesungguhnya yaitu tadi ya diketahui 24 juta, kemudian dikurangi dengan BOP tetap dianggarkan. Nah, tadi ya dari data ini 11.200. Kemudian didapat dikurangi tadi ya 12.800, kemudian dikurangi BOP variabel dibebankan. Tadi ya yang menggunakan variabel costing. Nah, ini ya menggunakan yang perhitungan ini. Jadi tarifnya pakai yang variabel kali kapasitas aktual didapat 11.295.000. Nah, sehingga untuk budget variansnya itu sama hasilnya ya. 1.505.000 dan ini rugi. Nah, itu untuk mencari budget variance atau selisih budget ya. Kemudian yang kedua untuk mencari idle capacity variance atau apa?
untuk mencari selisih kapasitas ya, kapasitas produksinya. Ini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu BOP tetap yang dianggarkan. Tadi ya, dari data itu 11.200.000. Kemudian BOP tetap yang dibebankan. Nah, ini kita menggunakan tarif yang BOP tetap yaitu 112 dikalikan dengan kapasitas aktual sehingga didapat 10.080.000. Nah, dalam hal ini untuk idle capacity atau selisih kapasitasnya juga mengalami kerugian. Ya, karena yang dianggarkan itu lebih besar ya dibanding yang jumlah kapasitasnya ini kebalikan jadi dengan yang budget tadi. Dalam hal ini dianggarkannya 11.200 ya untuk kapasitas produksinya nilainya, ternyata yang sesungguhnya yang terjualnya itu 10.080.000 sehingga masih ada stok ya yang disimpan itu yang tidak terjual sebesar 1.120.000. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, kita tulis itu berdasarkan kapasitas dianggarkan itu 100.000 ya. Nah, sedangkan untuk kapasitas aktualnya, ini kapasitas normal maksudnya ya, kapasitas dianggarkan itu 100.000, kemudian kapasitas aktualnya 90.000. Sehingga ada kapasitas yang tidak terpakai selisihnya, yaitu sebesar 10.000. Nah, kemudian langsung kita kalikan dengan tarif BOP tetap ya tadi yaitu sebesar Rp112. Sehingga untuk idle capacity variance ya atau selisih kapasitasnya itu sebesar 1.120.000 ya. Ini juga mengalami kerugian ya, karena tadi ada kapasitas yang tidak terpakai sebesar 10.000. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu dari BOP yang dianggarkan pada kapasitas aktual, yaitu untuk BOP tetapnya itu 11.200, kemudian untuk BOP variabelnya tadi ya menggunakan tarif variabel dikalikan dengan kapasitas aktualnya yang menggunakan variabel costing yaitu 11.295 kemudian dijumlahkan didapat 22.495. Nah, kemudian dibandingkan dengan BOP yang dibebankan. Nah, yaitu total, jadi dari tarif total BOP 237,5 dikali kapasitas aktual 90.000 didapat 21.375. Sehingga dalam hal ini ada selisih. Ya, ada selisih antara yang dianggarkan itu lebih besar ya dari yang sesungguhnya. Selisihnya itu 1.120.000 sama ya. Jadi ada kelebihan kapasitas atau kapasitas yang menganggur nilainya itu sebesar 1.120.000 sehingga mengalami kerugian. Nah, ini ya untuk ringkasan selisih BOP-nya. Jadi antara BOP aktual kemudian dengan BOP yang dibebankan. Nah, itu ada selisih ya. Tadi yang di awal, perhitungan yang di awal itu sebesar 2.625.000. Nah, ini jadi aktualnya itu ternyata lebih besar dari yang dibebankan sehingga ini mengalami kerugian ya sebesar 2.625. Nah, kemudian dalam hal selisih budget pun sama. Ini sebesar 1.505.000 kerugiannya. Kemudian dalam hal idle capacity ya atau selisih kapasitas atau kapasitas yang menganggur sebesar 1.120. Nah, jadi tadi urutannya mencari ya untuk untuk selisih BOP
secara keseluruhan ya, baik itu budget maupun kapasitas. Nah, inilah tadi yang di awal sebesar 2.625. Nah, 2.625 ini merupakan turunan dari selisih budget sebesar 1.505 dan juga dari idle kapasitas sebesar 1.120. Sehingga kalau digabungkan itu menjadi selisih BOP yang nilainya 2.625 gitu ya. Jadi tadi urutannya dicari dulu untuk selisih BOP-nya secara keseluruhan. Nah, kemudian dari selisih BOP itu terdiri dari selisih budget ya dan juga dari selisih kapasitas. Tadi ya dilihat dari kapasitas aktual dan kapasitas normalnya. Oke, ini contoh untuk pencatatan akuntansi dalam hal ini BOP ya, biaya overhead pabrik. Baik, oke, sudah selesai untuk materi pertemuan 4. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan ya ke saya bagian mana yang masih belum dimengerti atau dipahami. Oke, agar Anda semua bisa lebih memahami lagi terkait materi akuntansi BOP. Nah, saya akan memberikan latihan soal. Oke. Oke, silahkan dikerjakan secara berkelompok kembali ya. Jadi di sini ada 2 latihan soal. Nah, yang pertama ini diketahui kapasitas normal ya dari suatu mesin di perusahaan ABC. Nah, kapasitas normalnya diketahui, kemudian juga diketahui untuk biaya tetap dan juga biaya variabel. Ya, nanti Anda tinggal menentukan tarifnya terlebih dahulu ya. Nah, baru setelah itu nanti hitung selisih BOP dan juga analisis selisihnya, baik selisih budget maupun selisih kapasitas tadi ya. Jadi tentukan dulu selisih BOP-nya secara keseluruhan, baru nanti diturunkan dari selisih BOP secara keseluruhan berapa selisih budgetnya, kemudian berapa selisih kapasitasnya. Ya, ini untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 ini diketahui ya untuk anggaran daftar anggaran BOP-nya ini sudah diketahui. Kemudian juga untuk kapasitas normalnya diketahui. Nah, kemudian hitung tarif BOP baik tetap maupun variabel dengan menggunakan dasar pembebanannya itu per jam mesin. Nah, kemudian setelah menentukan tarif, tentukan ini ya, analisis selisih BOP-nya. Nah, ini hanya selisih BOP-nya saja ya, yang untuk tahap pertamanya saja. Jadi tidak perlu ini menghitung selisih budget dan juga selisih kapasitas.
Jadi dua soal tadi ya dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk ya sebelumnya seperti biasa dikerjakan dalam bentuk Excel. Kemudian nanti dikumpulkan melalui Evita, hanya perwakilan kelompoknya saja yang mengupload dan batas pengumpulan tugas maksimal tanggal 14 September ya yaitu hari Selasa depan maksimal pukul 16.00. Nah, jadi perhatikan ya untuk due date-nya. Jangan sampai ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Baik, sekian untuk pertemuan keempat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.